Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Pak Takum, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah berkat nikmat sehat, khusus nikmat iman serta nikmat Islam, sehingganya kita semua dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti kajian Maikolbu yang biasa kita laksanakan sepekan sekali. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kajian ini dimulai, seperti biasanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian pagi hari ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga dimudahkan segala urusan kita, baik itu menyangkut utang piutang, bagi yang masih punya utang piutang, semoga Allah lancarkan segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya guru kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Ujang Furqon. Waktu dan tempat saya persilakan. Allah khair Pak Syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmat
maksud nikmat yang paling besar yang diberikan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan syariat. Mudah-mudahan amal kita sampai detik ini menjadi amal soleh nanti di yaumul hisab. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kita sebagai umatnya semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Dan kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya Pak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ustaz. Sehat. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini berat ceria semua ini pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Baru selesai kemarin teman-teman UCB menjalankan aktivitas dakwanya dalam bentuk seminar FHB Fundamental Hidup Berkah. Ya mudah-mudahan amal-amal teman-teman, baik yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu, ini menjadi amal soleh nanti di yaumul hisab. Alhamdulillah kita masih membahas terkait dengan Al-Ghuraba. Kita tuntaskan nih pagi ini kan orang yang berbahagia kan begitu. Siapa ya? Mereka yang terasing. Terasing dari mana? Terasing dari kemaksiatan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kabar dari Rasulullah yang sangat membahagiakan bagi umatnya yang istiqomah dalam menjalankan syariat. Karena di zaman sekarang ini, di mana suatu masa Islam itu terasing. Seperti halnya awal Islam itu hadir. Seringkali kita sampaikan bahwa untuk menjadi orang yang terasing dalam kemaksiatan itu suatu yang sangat berat. Sangat berat. Karena banyak pertimbangan, banyak hitung-hitungan yang itu butuh pengorbanan. Apalagi teman-teman di sini, ya kita semua, ya teman-teman di sini, ini yang hijrah dari riba, ya, kemaksiatan riba. Di mana riba ini sesuatu yang udah mendarah daging kalau dibilang sekarang ini ya, di tubuh kaum muslimin. Jadi dulu bapak ibu dengan kalau nggak punya modal pasti larinya ke pinjaman kan begitu. Pinjaman itu bisa banyak bentuknya atau namanya pinjaman itu bisa ke beberapa tempat gitu. Bisa lewat bank keling, bisa lewat bank konvensional, bisa lewat bank syariah, bisa lewat pertemanan gitu. Tapi ya tidak memahami terkait hukum dan muamalah ya, tentang piutang. Gitu. Yang penting dapat modal itu Pak Tagum ya. Iya. Lewat koperasi. Gitu. Dulu kan begitu. Udahlah pinjam duitnya dulu 10 juta, ntar gue lebihin dah. Bener nih lebihin nih. Bener gue lebihin 10% nih. Begitu. Apa cair. Nggak peduli terkait dengan hukum utang-utang itu seperti apa yang disyariatkan kan. Singkat kata akhirnya apa? Terjebak dalam kubangan riba.
akhirnya terjerumus di situ. Ada yang bisa bangkit kembali, ada yang nggak bisa bangkit, gitu. Ada yang bisa keluar, ada yang nggak bisa keluar, gitu. Insya Allah ya, dengan adanya komunitas ini, UCB ini, berusaha untuk mengentaskan mereka yang dalam kesusahan hutang piutang, mobil khusus yang terkait dengan ribanya, kan begitu. Karena apa? Riba itu bagian dari kemaksiatan yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Alhamdulillah kemarin agenda FHB lumayan semarak ya, ramai. Mudah-mudahan tetap mereka diberikan keistiqomahan dalam hijrahnya. Nah, setan itu nggak berhenti sampai kita ini mati. Gitu. Nah, ketika kita mau hijrah, dengan mau keluar dari kemaksiatan itu, pasti kita ini akan terasing dari kebiasaan orang yang suka minjem hutang di bank atau minjem hutang dengan riba. Jarang-jarang ada. Tapi inilah Rasul memberikan kabar gembira. Maka bergembiralah kalian orang-orang yang terasing tadi. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa sifat-sifat orang terasing itu yang pertama, senantiasa melakukan perbuatan ketika manusia melakukan perbaikan ya, ketika manusia sudah pada rusak. Nih, sifat yang pertama kan itu kan. Apa? Melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Jadi UCB, teman-teman UCB Amil Dakwah ini udah 1.1 udah dapat nih kan begitu. Orang pada rusak gitu kan. Kita mulai perbaikan. Yang kedua jumlahnya sedikit ya. Pengemban dakwah yang menyuarakan Islam kafah untuk tegaknya sebuah institusi daulah Islam untuk menerapkan syariat Islam ini nggak banyak kan begitu. Yang mendakwakan Islam kafah itu sedikit, yang udah masuk kan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah sifatnya mereka adalah kaum yang beraneka ragam. Gitu. Beraneka ragam itu dari mulai rasnya, dari mulai finansialnya, itu macam-macam. Tapi mereka satu tujuan untuk apa? Untuk menyampaikan Islam agar Islam bisa diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, mereka itu saling mencintai ya, dengan ruh Allah. Jadi yang dimaksud ruh Allah itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu saling mencintai karena Allah, karena keterikatan dengan syariatnya. Jadi mereka itu menjadi satu ikatan yang kuat dengan ikatan akidah Islamiyah. Ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bahwa berkumpulnya kita dalam sebuah jamaah, berkumpulnya kita dalam sebuah kelompok, berkumpulnya kita dalam sebuah harokat, itu harus berkumpul karena keterikatan kita kepada syariat Allah. Bukan karena kepentingan kita, bukan karena keinginan kita yang masih itu dengan ikatan-ikatan madianya kan begitu. Ada beberapa hadis di sini terkait berteman itu harus karena Allah. Seperti detailnya yang disampaikan atau diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Katakan sebelumnya ya dengan lafaz tasodaku fillahi wa tahabbu fihi.
Mereka saling berteman di jalan Allah dan saling mencintai karena Allah. Ya, kita paham dan harus kita jaga pemahaman itu. Berkumpulnya teman-teman dalam sebuah komunitas dakwah. Ya, ya kalau di sini yang namanya UCB, Umat Cerdas Berdaya, ini tadi itu. Saling berteman itu ikatannya karena Allah. Kemudian juga dalam riwayat Ahmad dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari dinyatakan dengan lafaz lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun tahabbu fillahi wa tasawfu. Tidak ada hubungan rahim serta keberatan di antara mereka. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling berkawan di antara mereka. Ini harus jaga. Gitu. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan At-Tabrani dari hadis Abi Malik. Gitu. Beliau juga menyatakan, lam yakun bainahum arhamun yatawasoluna biha. Yatawasoluna bihal lillahi yatahabbuna biruhillahi azza wa jalla. Di antara mereka tidak ada rahim yang menjadi penyebab saling berhubungan karena Allah. Mereka saling mencintai dengan ikatan ruh Allah Maha Gagah. Bukan satu rahim, gitu kan. Bukan saudara kandung, tapi mereka itu berkumpul saling menguatkan. Gitu. Kita lihat kemarin teman-teman, gitu kan, dalam kepanitiaan lihatnya itu bukan adik, bukan kakak, bukan serahim kan, tapi guyupnya itu luar biasa. Jamaah itu mau terjadi di situ. Ini contoh dari orang-orang yang bagian dari Al-Quraba. Mereka bukan saudara kandung, bukan dari satu rahim, tapi mereka itu berkumpul di situ mencintai karena Allah. Gitu. Kemudian juga dalam hadis riwayat At-Tabrani dari hadis Amr bin Abbasah dengan sanad yang menurut Al-Haisami yang itu terpercaya. Rasul bersabda, hum jumma'un min nawadi'il qabaili yajtami'una ala dzikrillah fayamtikuna atau yibul kalam kama yambaghiya agilus samri atau ibahu. Mereka adalah kumpulan manusia yang terdiri dari orang-orang yang terasing dari kabilah-kabilah. Mereka berkumpul atas dasar zikir pada Allah. Kemudian memilih perkataan yang baik-baik sebagaimana orang yang memakan buah-buahan. Memilih yang baik-baik. Ya. Jadi berkumpul atas dasar zikir. Zikir ini dimana tidak cuma zikir secara lisan ya seperti orang zikir biasa itu. Tapi zikir ini bermakna apa? Selalu mengingat Allah, selalu menerapkan syariat Allah, selalu terikat dengan aturan Allah, itu bagian dari zikir. Kan itu terbangun yang namanya idrok silatu billah, kesadaran dengan kepada Sang Pencipta. Gitu. Jadi salah satu cirinya tadi di antara yang tadi ini yang keempat yang kita bahas itu apa mereka itu berkumpul dengan ijtima ala zikrillah. Berkumpul atas dasar zikir pada Allah. Gitu. Jadi itu yang keempat. Ya. Sekarang lanjut yang kelima. Ciri dan sifat orang-orang yang yang ghoriba tadi, yang terasing itu, mereka itu memperoleh kedudukan kedudukan yang tadi itu, memperoleh kedudukan itu tanpa menjadi syuhada. Dia orang-orang yang dibilang Rasulullah sebagai al-ghuraba, itu mereka itu ketika mati itu mati syahid. Walaupun dia
bukan syahid di mana kital ya, jihad. Tapi kedudukannya itu seperti itu. Makanya kan dalam hadis lain itu kan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jahil. Jadi afdalnya jihad, keutamaan jihad. Jihad yang paling utama itu adalah apa? Menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Nah, orang-orang Guroba tadi itu, ini mereka selalu senantiasa menyampaikan yang hak tadi itu. Kalau untuk saat ini, gitu kan, ini kemaksiatan ini udah dikoordinir, bahkan diciptakan oleh sebuah sistem ya, yang diterapkan oleh penguasa. Maka apa? Ya, menyampaikan yang hak gitu kan kepada penguasa ini sesuatu yang wajib bagi kita. Gitu. Yang membuat banyak kemaksiatan sekarang ini, yang membuat aturan-aturan maksiat sekarang ini siapa? Begitu. Ketika masih menjadikan sebuah konsep kedaulatan di tangan rakyat, itu sebuah kebatilan. Ya. Ingat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ketika meyakini bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu adalah kebatilan, itu adalah penyesatan. Yang benar adalah apa? Kedaulatan ada di hukum syara. Ya. Jadi bukan kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan syak. Kedaulatan di tangan hukum syara. Sehingga apa? Kita tidak punya hak untuk membuat sebuah hukum ataupun aturan. Yang punya hak untuk membuat hukum itu adalah Allah. Yang punya hak untuk membuat syariat, untuk membuat aturan itu adalah Allah. Kalau kedaulatan di tangan rakyat, maka apa? Rakyatlah yang punya hak untuk membuat hukum. Nah, ini salah. Menyesatkan. Gitu. Nah, ya, dia menyampaikan sesuatu yang hak pada penguasa yang zalim itu sebuah kewajiban. Dan itu akan, kalaupun kita tuh mati di atas itu, maka kita mati syahid. Gitu. Hanya ada satu sahabat itu kan, saya lupa nih. Ketika orang itu mau yang berdoa, maka disunahkan doanya itu untuk meminta mati syahid. Bapak, Ibu, tidak pernah belum berdoa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid. Gitu. Belum. Belum ya. Kenapa belum? Padahal mati syahid itu mati yang paling mulia. Mati yang paling mulia. Tidak ada mati yang paling baik gitu kan. Yang paling baik gitu adalah ya mati syahid. Sahabat itu berbondong-bondong. Orang yang akidah yang imannya kuat itu berharap untuk mati syahid. Karena mati syahid itu yang ketika nanti di yaumul hisab itu lewat begitu aja kan begitu. Tanpa hisab. Kalau Ustaz kok doanya minta mati. Ya semua pasti mati. Enggak doa pun mati. Yang berdoa pun mati. Makanya doa untuk kematian dalam mati husnul khatimah, dengan dalam hal ini dalam mati syahid, itu adalah sebuah aktivitas ungkapan yang mengundang pahala, kan begitu. Belum tentu orang yang minta doa mati syahid itu matinya duluan, belum. Bisa jadi yang nggak doa, yang nggak sholat mati duluan, gitu kan. Kita ambil amal yang terbaik, gitu. Ya kita dari mulai sekarang ya kita minta itu. Ya Allah, matikanlah saya dalam kondisi yang husnul khatimah. Ya, mati dalam keadaan mati syahid. Baik itu mati syahid di mana dunia ataupun mana akhirat, kan begitu. Maksudnya oleh dunia itu ya dia nggak berperang, tapi mati syahid, mati di jalan Allah, kan begitu. Hal ini dikarenakan dalam hadis dikatakan bahwa syuhada itu tergiur oleh mereka. Tadi ya. Jadi kedudukan orang Al-Ghuraba itu dengan ya seperti halnya tadi itu orang-orang syuhada. Karena orang syuhada itu lebih dari syuhada. Karena syuhada itu ngiri sama orang-orang Ghuraba itu. Jadi tergiur oleh mereka. Para syuhada itu tergiur oleh mereka. Tapi ini tidak berarti mereka lebih utama dari para nabi dan syuhada.
Melainkan kedudukan itu hanyalah semata-mata yang menunjukkan keistimewaan mereka. Jadi al-ghuraba itu istimewa. Bukan menyamakan posisi dengan sahabat, tidak. Ya, tapi al-ghuraba ini mereka tidak bersama Nabi, mereka tidak bersama sahabat, tapi mereka istiqomah dalam menjalankan syariat. Nah, ini orang-orang yang istimewa. Gitu. Gitu. Jadi atau berani meriwayatkan dalam Al-Kabir, ya, dalam sanad yang baik dan perawinya terpercaya menurut Al-Haisami dari Abu Malik, dengan Abu Malik Al-Asy'ari, ya, beliau berkata, suatu ketika aku ada di dekat Nabi. Ya, kemudian turunlah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan atau pada nabimu, ya, menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Gitu. Ya maksudnya apa? Ya udah, kalau ada Rasul menyampaikan itu udah jalanin baik. Gitu. Orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Ya, niscaya menyusahkanmu. Surat Al-Maidah 101. Kemudian Abu Malik berkata, maka kami bertanya kepada Rasulullah ketika beliau bersabda, Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada yaghbaduhumun nabiyuna wasyuhada'u bi qurbihim wa maq'adihim minallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan syuhada. Tapi para nabi dan syuhada tergiur oleh mereka karena dekatnya kedudukan mereka dari Allah di hari mereka, di hari kiamat. Nabi dan para syuhada tergiur. Makanya orang-orang al-ghuraba ini luar biasa. Gitu. Beliau tidak bersama para nabi, ya. Beliau tidak dengan nabi, beliau tidak bersama sahabat, ya. Tapi keterikatan dia dengan Allah ini kuat, kan begitu kan. Ini mereka tergiur. Ini orang-orang istimewa, gitu kan. Ketika Nabi mengatakan A, ya A. Gitu kan. Ketika Rasul menyampaikan, gitu kan. Jadi, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang tidak beramal yang sesuai dengan apa yang kuperintahkan, maka akan tolak. Benar-benar diperhatikan nih. Ya. Benar-benar diperhatikan amalnya. Jangan sampai amal saya tertolak. Gitu. Makanya yang dijalanin, jalanin aja. Yang ditinggalkan, tinggalkan aja. Gak usah pakai bertanya yang aneh-aneh. Kita ini menjadi nggak beraktivitas, nggak beribadah ketika kebanyakan bertanya, kan begitu. Untuk ibadah itu ya terkait dengan nafsiyah ini nggak butuh banyak pertanyaan, tapi jalanin aja, kan begitu. Kalau banyak pertanyaan, ntar jadinya ragu juga, kan begitu. Contoh itu kan terkait silaturahmi. Ya. Orang silaturahmi itu kalau banyak mikir, banyak nanyanya ya, itu nggak jalan itu. Itu Pak Tagum ya. Ya. Pikirin gimana, ada nggak dia ya? Kalau mau jalan aja begitu. Keluarin motor, itu jalan, nyatin itu. Kalau dipikirin itu nggak jalan-jalan. Ada apa ya alasannya, kan begitu. Orang mau jadwal ngaji, ya berangkat begitu, ngaji itu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oh ini ibadah, harus jalan gua. Gitu. Kalau mikir yang aneh-aneh, jadi malas, entah setan masuk begitu. Apalagi udah cuaca udah mendukung. Mendukung untuk apa? Untuk ngopi. Oh gini-gini begini malah. Capek kan begitu. Enakan di rumah. Begitu. Kayak gitu Pak Tagum ya? Ngaji mah. Setannya begitu akhirnya, kan begitu. Kata istrinya, bener Bi, bener Pak, di rumah aja, ntar sakit, isu angin. Ini suami istri akhirnya
sepakat untuk meninggalkan kebaikan, kan begitu. Semuanya bukannya disemangatin, malah digembosin, kan begitu. Iya, Papa jangan berangkat, nanti sakit gitu. Kalau istri yang paham ya, udah Pak berangkat, main sih. Nyari duit aja berangkat, masa ngaji nggak berangkat, kan begitu. Ini apa namanya itu, contoh bahwa al-ghuraba, orang-orang yang terasing itu luar biasa. Gitu kan. Di sini distandarkan seperti halnya syuhada dan nabi. Gitu. Bahkan syuhada dan nabi pun ngiri. Gitu. Gitu. Kemudian Abu Malik berkata, di antara orang-orang yang ada pada saat itu, ada seorang Arab pedalaman. Kemudian ia duduk berlutut dan menahan dengan kedua tangannya. Saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini ya Rasul? Sampai para syuhada dan nabi itu ngiri. Tergiur dengan mereka. Abu Malik berkata, aku melihat wajah Rasulullah menengok ke sana dan kemari. Mencari orang yang bertanya tadi. Orang Badui itu nanya. Ini orang Badui itu orang pedalaman ya. Gitu. Kemudian beliau bersabda, ibadun min ibadillah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Gitu kan. Min buldanin sattah. Gitu kan. Ya, dari negeri yang berbeda-beda. Wa qabailu min syu'ubi arhamil qabail. Dan dari berbagai suku bangsa yang berasal dari berbagai rahim. Ini. Jadi apa namanya itu orang-orang al-ghuraba gitu. Lam yakun bainahum arhamun yatawasalu bihalillah. Gitu. Tapi mereka tidak mempunyai hubungan rahim, dengan atau yang senasab yang menjadi mereka saling menyambungkan ya karena Allah, menyambungkannya silaturahmi karena nggak ada hubungan senasab. La dunya yatabadaluna biha. Mereka tidak memiliki harta untuk saling memberi. Nggak punya urusan dunia tadi. Tapi mereka akur rukun begitu kan. Yatahabbuna biruhillahi azza wa jalla yaj'alullahu wujuhahum nuran yaj'alu lahum manabira qadami ar-rahmani ta'ala yafza'un nasu wa la yafza'un wa yakhafun nasu wa la yakhun wa la yakhafun. Itu. Mereka saling mencintai dengan ikatan ruh Allah. Allah menjadikan wajah mereka menjadi cahaya. Mereka memiliki mimbar-mimbar di hadapan Ar-Rahman. Manusia terkaget-kaget. Tapi mereka tidak. Ketika manusia takut, mereka tidak. Ya. Ini apa namanya itu ciri dari al-ghuraba. Di mana orang itu takut, semua orang takut, dia tidak takut. Gitu kan. Ya. Di mana orang takut, banyak yang takut ketika dia mobilnya diambil sama leasing. Ya. Tapi dia nggak takut gitu. Ya Pak Tagum ya, teman-teman di sini, kalau dulu mobil dia mau diambil sama leasing atau rumah mau disita, takut nggak? Takut. 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 Nih. Sekarang takut nggak kalau rumahnya disita sama leasing sama bank? Insya Takut nggak? Kalau masih takut ya belum berarti. Itu ikut-ikut FAB lagi itu. Iya. Jadi ketakutan itu hanya karena Allah. Mereka nggak takut di mana banyak orang takut. Orang sekarang ini takut nggak bisa bayar cicilan.
gitu kan. Takut mobilnya diambil, takut motornya diambil, takut rumahnya disita, kan gitu kan. Gitu. Ustaz, nanti kalau saya nggak bayar ini cicilan ini, gitu kan. Nanti gimana kalau rumah saya diambil, rumah saya diplang, rumah saya takut. Berarti ini belum selesai. Belum bagian dari orang-orang yang disenangi oleh para syuhada, kan begitu. Tahu kan begitu. Ya udah, saya berhentikan cicilan saya. Ini maksiat. Antum nggak takut rumah kagak, gue nggak takut. Punya rumah juga gue tinggalin, ntar kan gitu. Saya punya mobil, saya punya rumah. Kalau itu buat maksiat, udah bawa sono kan itu. Saya nggak mau urusan begini, kan begitu. Ya. Nah, kayaknya semua ini ngontrak, Pak, Bu ya. Kita punya rumah, kita ngontrak itu sih hakikatnya. Walaupun belinya pakai uang miliaran. Kau bisa ngontrak? Iya. Kita mati udah tinggalin. Sementara doang. Kita punya mobil bagus. Itu cuma nimbang lewat doang. Itu. Kemarin ramai di televisi kasus terkait dengan penjarahan rumah-rumah orang-orang yang penjarahan itu adalah sebuah kemungkaran, dengan kemaksiatan, nggak boleh, hukumnya haram. Satu pelajaran yang kita bisa ambil, dengan Allah itu bisa menjatuhkan orang sekonyong-konyongnya. Allah itu bisa mengambil hartanya, bisa mengambil dunia dalam sekejap mata. Itu. Allah pun juga bisa apa? Memberi seseorang itu, hambanya itu dengan sekejap mata juga. Cepat juga kan begitu. Yang itu nggak disangka-sangka sama orang. Ya kita ambil ibrohnya di situ. Contoh, salah satu anggota DPR yang rumahnya dijarah, itu dengan harta yang tertera itu 380 miliar. Belum yang lain-lainnya, kan begitu kan. Selesai sama Allah, dijatuhkan sama Allah, kan dihinakan juga, kan begitu. Yang itu nggak disangka-sangka, kan begitu. Hanya dengan gara-gara kata tolol doang itu, melenyapkan urusannya, kan begitu. Gitu. Ada juga Allah memberikan rizki yang jangan sangka dengan rencana Allah. Contoh dengan si siapa? Bang Alvan, tukang ojol, ya, Alvan ya, itu yang ketabrak mobil Barakuda, gitu ya. Dengan itu kan random, tabrak itu, terserah mau siapa, yang penting tabrak dulu, gitu kan. Ternyata yang dapat korban, yang mengkorban siapa? Alvan ya, itu kan, tukang ojol, umur 21 tahun. Coba apa yang bisa kita ambil hikmah di situ? Ini bukan berarti membenarkan, bukan, gitu kan. Jadi kita bicara terkait dengan rencana Allah, kan begitu. Tentunya Allah udah menyiapkan rencana bagi keluarganya, kan itu kan. Apa? Datang jabat, ngasih rumah, datang timnya ini ngasih ini kan. Datang tim apa namanya itu saudara uang setumpuk kan itu kan. Itu dijamin ininya keluarganya. Di balik itu Allah berikan hikmah buat kita, kan begitu. Terpas tadi di kasus itu. Ini bukti Allah punya kuasa, kan begitu. Belum tentu, ya kalau kita bilang ya, belum tentu dia ngojek apa namanya itu hidup dan ngojek selama dia itu ngojek itu bisa beli rumah, beli ini kan belum tentu kan itu kan. Ya Bang Kafi ya, misalnya ada Bang Kafi nggak yang tukang ngojek? Ngojek nyaru ya, kan gitu ya. Gitu. Ataupun dulu pernah ngojek ya Matakum ya? Grab ya? Apa ngojek? Ini, ngojek ya? Setahun. Iya. Gitu. Gue lain jam 12:30 baru pulang, jam 2 baru nongkrongnya di Lebak Bulus gitu kan. Aki-aki kan. Aki-aki nongkrong begituan kan begitu. Ngejar apa sih sebenarnya? Nyari duit. Matakum ya, nyari duit bukan? Ya. Iya. Utang lunas. Belum juga kan itu kan. Dia berhenti ojol, berhenti ngojek, Allah kasih jalan lain. Matakum ya. Gitu kan? Ya. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu belum jaminan tadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan begitu.
Yang terpenting kita ini menjalankan sebuah aktivitas, sebuah amal yang memang sesuai dengan syariat Allah. Kalau kita di sini sebagai hamba Allah yang mau hijrah dengan maksimal, dengan benar-benar hijrah, berarti kita harus mempertahankan perilaku kita, amal kita. Walaupun kita ini terasing dari banyak orang, kan begitu. Ya. Jadi itu ya yang harus kita jaga. Ya, seluruh riwayat telah menyampaikan bahwa mereka bukan termasuk para nabi dan syuhada. Mereka memperoleh kedudukan seperti itu semata-mata karena memiliki sifat-sifat yang tadi, gitu kan? Yang 5 tadi itu. Masih ingat Tatagum? Yang pertama itu apa? Mereka itu melakukan sebuah perbaikan, gitu kan? Ketika banyak manusia yang rusak, kemudian jumlahnya sedikit, kemudian mereka ada kaum yang beraneka ragam. Yang ketiga, yang keempat, mereka saling mencintai karena Allah, dengan syariat Allah. Kemudian yang kelima, mereka memperoleh kedudukan yang itu tanpa menjadi syuhada. Gitu. Mereka memperoleh kedudukan itu tanpa menjadi syuhada. Ya, ada di posisi yang terbaik, yang istimewa, tapi mereka bukan syuhada. Mereka bukan nabi, kan begitu. Gitu. Yaitu dari Al-Ghurabah. Ya mudah-mudahan ya itu kan kita ini istiqomah di situ. Mau orang kata apa ya terserah, kan begitu. Terserah kalau mau ngomong apa juga terserah. Yang penting saya istiqomah dalam. Nah, teman-teman yang baru hijrah ini kan kalau di FHB ini, kalau CB ini, pasti mereka ini terasing gitu ya. Terasing di situ. Aneh, saya ini orang aneh. Iya. Kalau aneh dalam ketaatan kan lebih bagus daripada aneh dalam kemaksiatan. Gitu. Jadi seperti itu Pak Takum ya dan teman-teman, bahwa di penghujung ini ya kita harus menjadi orang-orang yang berbahagia. Walaupun kita ini orang terasing, karena tadi orang yang terasing kemudian dia itu istiqomah dalam keterasingannya, dalam ketaatan, ya, dia akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Takum. Baik, Pak Ustadz, syukron. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi hari ini. Juga bagi teman-teman yang baru ini ya, mohon istiqomah selanjutnya. Ini teman-teman yang belum isi nama dan asal kota, tolong dicantumkan asal kotanya ya, biar absensi bisa jelas. Silakan Bapak Ibu, barangkali yang mau tanyakan. Pak Heru. Siap, Kakak. Nah, silakan, barangkali yang mau tanyakan. Sementara belum, Tat. Nyimak. Bagaimana istri kemarin setelah ikut FAB? Alhamdulillah. Sudah. Gimana? Sekarang, Tat. Sudah satu fikro, insya Allah. Masya Allah. Doanya Ustaz juga. Ya. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang di luar kota, yang seharusnya selepas FHB ini kan ada rutin ya, ada kajian rutin yang sepekan sekali selain online ini, gitu kan. Ya, insya Allah nanti pengurus akan mencari solusi bagaimana caranya, karena ada pertemuan yang sepekan sekali itu terkait DRP dan lain-lainnya, gitu, yang untuk penguat di FHB ini. Kita ini kan ibarat besi yang ditempa, gitu ya.
ibarat besi yang ditempa tukang empu itu, pandai besi gitu ya. Gitu kan. Di FAB ini luar biasa, kita ditempa yang sedemikian rupa gitu, sehingga meleleh gitu kan. Bahkan sampai FAB kemarin ada berapa orang teh yang bapak-bapak yang dari Bandung yang sampai pingsan gitu ya. Makanya kita perlu sepekan sekali minimal gitu kan, kita isi dengan kajian-kajian agar kita jangan terlepas uh, dari jamaah gitu kan. Ibarat tukang besi itu kan, tukang pandai itu kalau sudah dibikin uh, ibarat pisau umpamanya, itu harus dirawat, diasah dan sebagainya biar tajam. Begitupun hati kita gitu kan. Kalau nggak diisi dengan kajian-kajian selanjutnya, nanti bisa keras kembali gitu. Emang luar biasa FHP kemarin, kita saja, khusus saya ya, yang masuk komunitas sekitar tahun 2020 gitu ya. Sudah puluhan kali ikut ya, FHP bersamai teman-teman, sama juga begitu Awan Ustadz. ikut ada terbawa juga gitu kan, selalu menemukan yang baru lah. Alhamdulillah Apa ada yang nanya itu Tat? ya. Bu, ada yang nanya itu Bu siapa tadi? Ya, saya mau nanya Tat, maaf. Dari siapa? Dari mana? Bogor, Bu Mary. Silakan Ibu. Ustadz, kemarin kan saya ikut FHB, tuh Ustadz ya belum sempat tanya ya untuk masalah riba itu ya Ustadz ya. Kemarin tuh kan masalah yang katanya riba yang arisan itu saya masih ngeganjel nih di hati saya nih Tat gitu. Kan saya kan ikut arisan RT nih ya. Apa takut saya riba apa gimana gitu loh. Maksudnya kita kan arisannya sistem kocok gitu ya Tat. Saya takut nih maksudnya udah tahu yang kemarin tuh begitu riba itu kayak begitu gitu. Saya jadi takut jadinya. Sedangkan saya kan inginin arisan di RT gitu maksudnya. Jadi arisan itu sistemnya kayak gini Tat, sistem kocok. Jadi kocok sekarang dapatnya antar bulan depan Tat. Jadi yang ketempatan tuh bulan depan baru ketempatan. Sedangkan kita itu ada konsumsi 10.000. Jadi dibagiinnya itu setelah orang itu ketempatan. Apakah itu masuk riba apa gimana Tat? Apa mungkin di awal apa gimana sih? Jadi saya ragu-ragu tuh kemarin. Itu gimana sistemnya? Apa arisan saya di RT itu riba apa gimana gitu? Gitu loh Tat. Maksudnya masih ngeganjel tuh di situ gitu loh. Itu Nah, aja kalau sih Tat. potongan-potongan ada. Kalau Biasanya potongan kan sih maksudnya gini. Jadi sistem kocok tapi dapatnya besok. Tapi orang itu udah ketempatan, ibaratnya uang konsumsinya itu setelah orang itu dapat ketempatan di rumah, dapat arisannya setelah dia ketempatan gitu loh Tat, gitu maksudnya. Itu maksudnya riba apa gimana? Apa mungkin kita kasih di awal untuk konsumsinya, apa arisannya, setelah itu apa setelah ketempatan apa gimana gitu loh. Itu aja sih. ya, apa dulu Ustaz? Ya, definisi riba itu kan jelas bahwa yang terkatakan dalam riba itu mereka yang bersaksi, mereka orang saksi, mereka yang mencatat, dan mereka yang menikmati. Itu yang peminjam dan yang pinjamkan kan itu. Dan itu lebih dekat dengan urusan utang piutang kan itu. Nah, terkait arisan ini sebenarnya kan selama tidak ada penambahan dari uang yang didapat, kan orang arisan kan utang piutang. Orang yang dapat itu utang, gitu kan, utang dari yang dapat, yang ada di anggotanya tadi itu. Yang pertama, yang penting tidak ada aktivitas ribawi penambahan. Biasanya itu kalau di kampung-kampung biasanya itu ada juga yang orang itu dipotong itunya, gitu kan, buat administrasi, buat nanti yang boreknya. Borek ya apa istilahnya ya, gitu kan.
kalau apa bahasanya itu pengepulnya ya, Ya, dengan biasanya. itu ya, dengan dipotong gitu. Atau dulu juga Anda misalkan nanti tarikan pertama buat yang ini, itu kan. Nah itu, yang begitu itu jatuhnya riba, gitu kan. Kalau arisan keluarga kan nggak ada begitu, hasil aja muter aja dan keluarga kan itu kan. Nah terkait dengan konsumsi ya nggak apa-apa itu kan, mau dikasih di awal ataupun di belakang nggak ada masalah. Dengan nanti ada 10.000 nih per orang nih ya, buat apa, membantu konsumsi ya monggo gitu kan. Gitu. Dengan hitungannya kan itu akunnya jelas bantu buat konsumsi di luar dari narik arisannya kan begitu. Gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kalau tadi itu tidak ada unsur penambahan atau pengurangan dari apa namanya itu jumlah arisannya. Kalaupun yang buat membantu konsumsi itu nggak ada masalah, itu bukan riba, beda bab lagi kan begitu. Bukan terkategori sebagai arisan kalau yang konsumsi itu hanya sebatas membantu aja. Kadang 10.000 itu nggak seberapa juga. Apa yang jadi tambahan lagi nih Bu ya, di luar riba itu kadang kan muncul ujubnya ya. Wah, gua ketepatan nih. Wah, gede-gedean dah pokoknya kan itu kan. Muncul tadi itu katanya. Makanya arisan-arisan itu harus dilihat motivasinya apa sih kan begitu. Kalau motivasinya buat sombong-sombongan kan, buat gaya-gayaan ya nggak usah kan gitu kan. Tapi kalau buat untuk silaturahmi, itu diguyur keluarga segala macamnya, ya monggo sebagai uslub ya, sebagai uslub gitu ya, sebagai cara untuk mengguyurkan saudara, mengguyurkan warga. Yang penting diperhatikan jangan sampai ada unsur ribanya. Kalau tadi itu kan, kalau menurut yang saya tangkap ya kalau memang ada bantuan untuk konsumsi ya monggo-monggo aja, dengan itu bukan bagian dari proses utang piutang ya dalam arisan tadi itu. Begitu Bu ya. Ya, makasih Tat. Ya sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ini dari Ibu Idah dari Bandung, Pak Ustadz. Mau nanya, Pak Ustadz, apakah bagi hasil merupakan riba? Misal bagi hasil 60-40%. Silakan. Tafadhol, Pak Ustadz. Ya, jadi berbeda bagi hasil dengan riba. Tetapi kalau di bank-bank syariah itu disebutnya bagi hasil. Begitu ya, Pak ya, Bu ya? Ini Pak Agung ya? Itu kan? Ya. Bagi hasil dong syariah. Nah, bagi hasil itu sebenarnya ini muncul ya dalam muamalah yang namanya syirka. Syirka itu ya meleburnya beberapa orang dalam satu badan. Syirka mudharabah, contoh ya, itu biar enak. Syirka mudharabah itu kan, itu ada sohibul mal, investor ya, pemilik modal, ada mudharib. Mudharib itu yang mengelola gitu. Ya, mau usaha apa ini? Mau usaha kacang goreng misalnya. Itu. Si A sebagai pemodal, si B pengelola gitu kan. Nih ada uang 5 juta dibuat usaha gitu kan. Bagi hasilnya gimana nih? Ya tinggal disepakatin gitu kan. Ada yang 50-50, si pemodal 50, si pengelola 50, gitu kan. Ada si pemodalnya itu 40, si pengelolanya 40, 60, gitu kan. Ada si pemodalnya 30, pengelolanya 70. Ini bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kan begitu. Ya. Nah, dalam syirka mudharabah tadi itu ya, maka yang punya konsekuensi kerugian itu adalah si pemilik modal, ini kan. Jadi kalau ini usaha bangkrut, ya bangkrut ini karena faktor memang faktor-faktor rezeki, maka apa?
si pemilik modal tidak boleh meminta kembali uangnya. Ya. Wah, ini bisa bangkrut, ini kamu harus balikin modal saya. Nggak boleh. Dalam sistem mudharabah begitu. Kerugian ada di sohibul mal yang punya harta. Karena pengelola udah rugi tenaga, rugi waktu. Tapi semua aset inventaris itu milik apa? Pemilik modal sohibul mal. Gitu. Jadi kalau bicara singkatnya begitu istilah mudharabah. Jadi bagi hasil itu sebenarnya hasil sepakatan, Bu. Nggak harus 60-40, tidak. Gitu kan. 45, 55, ya silakan. Dengan yang penting prosesnya itu adalah syar'i. Dengan jangan ngomongnya bagi hasil, tapi apa prosesnya nggak syar'i, syariatnya nggak jelas itu kan. Karena bagi hasil itu 60-40 seperti itu, 60-40 itu nggak flat. Kemudian nominalnya ya itu kan. Kalau presentasinya ya 60-40. Dengan. Nah kalau di bank syariah itu kan flat, bagi hasil flat, gitu kan. Misalnya 3.000 atau berapa itu kan sesuai dengan jumlah uangnya kan itu. 3.000 aja itu bagi hasilnya. Padahal bagi hasil itu ya kalau ada untung ya dibagi gitu kan. Kan begitu. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang banyak, kadang dikit. Nah, kalau presentasinya itu yang sesuai kesepakatan 60-40. Tidak masalah kalau udah sepakati 60-40, kalau nggak ada keuntungan ya nggak ada yang dibagi kan begitu. Ini bagi hasil karena sesuai dengan usahanya. Kalau bagi hasil dalam konsep yang syariah itu hanya untuk apa namanya itu ya membujuk aja orang kan begitu kan, menipu, membohongi itu kan. Kalau di bank syariah tadi aslinya itu ya riba, bunga bank kan itu kan, cuman dipoles menjadi bagi hasil itu kan. Tapi kalau yang sesuai ya tadi itu ada syirka mudharabah tadi itu, ada syirka inan, ada syirka abdan, ada syirka wujuh. Ada beberapa syirka yang kita bisa pilih mana yang mau kita lakukan untuk usaha. Terkait dengan bagi hasilnya, disepakati mau berapa nih, kan begitu. Begitu, Bu. Jadi, yang terjadi tadi yang Ibu sampaikan, insya Allah, kalau emang itu sesuai dengan syariatnya dalam aktivitasnya, ya, alhamdulillah, dengan berkah, kan begitu. Dan itu bukan riba, Ibu ya. Itu. Ya. Bagi hasil yang disepakati. Begitu, Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Sama. Ada tambahannya ini kalau ini perorangan Pak Ustadz. Jadi ada teman ngasih modal, cuma minta yang bagi hasil. Mintanya bagi hasil. Itu persyaratannya panjang Pak Ustadz ya, kalau salah di dalam syirka itu. Teman yang ngasih modal, cuman mintanya bagi hasil. Iya, ini Pak Takum punya duit nih, ya Pak Takum punya duit ke saya. Ini gue punya modal nih, mau usaha apa nih? Mau bisa jual pepaya we, ya udah bagi hasil aja. Ya udah, ya begitu boleh, dengan itu perorangan. Dia punya perorangan begitu. Ya udah kalau rugi lo jangan minta lo duit nih, kan gitu. Ya kagak lah kan gitu. Kalau rugi ya rugi kan gimana kan gitu. Itu namanya orang dagang usaha gitu. Ini biar gitu. biar teman-teman juga jelas. Ini biasa begini Pak Ustadz. Di kala bangkrut, nah yang ngasih modal itu minta kembali. Kan syirka itu kan nggak begitu. Itu yang salah. Lihat dulu kasusnya. Kalau kebangkrutan itu disengaja oleh pihak pengelola, maka pemilik modal punya hak untuk meminta tadi itu. Paham ya? Jadi konsekuensinya harus dipahami juga, itu kan. Kan ada pengelola itu, ya karena bukan uang saya, nyantai aja. Oh, punya ini jalanin itu nggak punya, ini nggak serius gitu kan. Bangkrut nih, ya diaudit, gitu kan. Ini bangkrutnya kenapa ini? Dengan uangnya ngasal makanya atau uangnya jadi dipakai segala macamnya. Ya itu harus dibalikin kan begitu. Gitu. Makanya nggak gampang orang apa namanya itu syirkah itu. Wah ini syar'i dan iya, tapi konsekuensinya dipahami, konsekuensi sebagai sohibul mal, konsekuensi sebagai mudharib, sebagai pengelola kan begitu. Kebanyakan dalam syirkah tadi itu yang dilewer itu yang pengelolanya kadang gampangin dengan akhirnya ribut
itu kan. Itu. Kalau udah megang duit kan begitu, kita belum punya duit. Nyodorin proposal kita sirka yuk, ini ada usaha-usaha ini, kita uang udah digelontorin, gitu kan. Lupaan begitu kan. Akhirnya ribut kan. Makanya teman-teman di sini kalau belum siap untuk bersirka dengan konsekuensinya jangan bersirka. Saran saya begitu. Gitu. Pahami dulu konsekuensinya. Dengan siap rugi, dengan siap untung. Kalau untung nggak harus siap ya, udah pingin aja ini siap rugi kan gitu. Ya. Jadi begitu, Pak Agung. Ya, jadi Ibu Ida, itu di UCB ini kan ada kajian fikih muamalah. Ya, ada kajian fikih muamalah terkait juga seperti sirka dan sebagainya, itu sepekan sekali ada Pak Bu Ida di Depok gitu kan. Nah, karena Bu Ida ini jauh, nanti insya Allah akan saya sampaikan ke pengurus, barangkali nanti ada secara online atau bagaimana gitu kan. Ada kajian fikih muamalah. Di situ ada jual beli, sirka dan sebagainya. Itu ada gitu kan. Ya, sementara ini mudah-mudahan ini jawaban dari Pak Ustadz cukup jelas. Ini dari Pak Jori. Nah, ini sama dengan arisan nih. Kalau konsumsinya diambil dari uang arisan dan dibebankan kepada yang kesempatan, gimana Pak Ustadz? Tidak ada iuran khusus untuk konsumsi, atau ada uang iuran konsumsi namun kecil, nggak mencukupi sajian yang biasa disediakan. Praktek arisan saat ini, seseorang dapat bulan ini dan bulan depan ketempatan. Ya, jadi jangan dimasukkan ke akun arisannya. Itu. Anggaplah kalau ketempatan itu sebagai kita sebagai tuan rumah, itu waktu duyuf aja. Apa namanya itu memuliakan tamu aja. Jangan dibebankan ke, dalam artian jangan dimasukkan ke wilayah nariknya, dapatnya berapa. Ini sekalian ini ya konsumsi ya, nggak boleh begitu. Karena kalau ini konsumsinya kan kadang berbeda-beda setiap orang kan begitu pengeluarannya kan itu. Jadi kalau apa namanya itu konsumsi nggak dibebankan, nggak ada iuran, ya udah konsumsi itu ya bagian dari kita sebagai penyelenggara yang ketepatan untuk memuliakan. Terserah kita konsumsinya, tapi jangan dimasukkan ke dalam uang yang didapat arisannya itu kan begitu. Dapatnya ini 500.000, ya udah 500.000 ini ya arisannya selesai. Terserah itu suguhannya apa ya lain lagi gitu kan. Itu jangan dicampur aduk ininya urusannya gitu kan. Kalau nggak ada konsumsi ya udah kita mau suguhin syukur, nggak disuguhin juga nggak apa-apa kan begitu, nggak ada konsumsinya kan gitu kan. Gitu. Ini dapat arisan gitu kan. Gitu. Jadi ya kadang itu dengan muamalah kita sekarang ini kan seringkali ya yang asal aja kan begitu. Yang penting kan baik tujuannya, bukan begitu. Yang penting caranya benar, bukan tujuannya baik. Gitu kan. Kalau caranya benar, insya Allah tujuannya baik, gitu. Beda ya beda. Dengan tujuan baik, belum tentu caranya benar. Contoh apa? Nganterin perempuan malam-malam ke rumahnya. Tujuannya baik nggak? Pak Takum, ada perempuan nih kemalaman, gitu kan? Itu Pak Takum lewat nih, gitu kan? Oh tahu janda itu, Pak Takum boncengin itu santerin dah ke rumah. Itu tujuannya baik nggak? Baik. Caranya bener nggak? Salah. Nah salah, nah, makanya setiap urusan itu diperhatikan caranya, gitu kan? Itu, insya Allah kalau caranya sesuai dengan syariat Allah, caranya benar, insya Allah tujuannya itu pasti bagus kan gitu kan, begitu. Izin Pak Ustadz untuk ditegaskan yang seperti yang saya tanyakan itu termasuk riba tidak Pak Ustadz? Jadi Ya, riba, mengambil kalau konsumsinya uang dari konsumsi dimasukkan ke tadi, uang yang didapat kan itu kan. Karena pengurangan dari apa yang dia keluarkan gitu. Kan setiap orang jadi beda-beda kan.
Iya, itu. Makanya harus terpisah, nggak boleh dicampurkan itu. Dan itu bukan riba ya Pak Ustadz ya? Masuk riba Ya nggak itu kalau Pak? ya kalau tadi itu diakotin itu kan, bahwa apa namanya itu, ini dapatnya 500.000 plus apa namanya itu, konsumsi ya itu kan, diambil dari 500.000 itu, nah itu nggak boleh gitu kan. Baik Pak Ustadz, terima kasih Jadi Pak. jangan dicampurin kalau berakot.